Di Provinsi Sichuan, China ambruk pada Selasa sore waktu setempat. Tercatat tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Inilah detik-detik runtuhnya jembatan Hongqi di Provinsi Sichuan, China pada Selasa 11 November waktu setempat. Nampak sebagian tiang-tiang jembatan jatuh dan gumpalan debu pun mengepul saat jembatan runtuh. Diketahui hal ini disebabkan kondisi di lereng gunung memburuk sehingga memicu tanah longsor dan sebagian jembatan Hongqi pun runtuh. Sebelum kejadian, polisi di kota Maerkang telah menutup jembatan Hongqi sepanjang 758 meter untuk semua lalu lintas sejak Senin 10 November. Jembatan ditutup karena terlihat ada retakan di lereng dan jalan di dekat jembatan. Oleh karena itu, saat jembatan runtuh tidak ada korban jiwa. Sebelumnya pembangunan jembatan Hongqi selesai pada awal tahun 2025 dan baru diresmikan beberapa bulan yang lalu. Ya pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara, Polda Tua Silalahi mengungkap sejumlah kejanggalan dalam dokumen ijazah Jokowi yang dia dapat dari KPU. Salah satunya sejumlah tanda tangan yang disembunyikan. Apa yang Anda gugat? Kita berhak untuk sidang sengketa. Oke, Anda bertanya, kenapa kok ada beberapa titik ditutupi? Ada tanda tangan, DK, terus apa lagi? Ini tempat lahir juga ya kan? Oke. Ini legalisiran asli dari KPU ya? Katanya lah asli dari Karena KPU. ini merah kan, Ya, kalau merah ya. berarti asli kan? Ya. Jadi peraturan KIP itu kan keterbukaan informasi publik. Kalau kita pemohon tidak puas, ya kita bisa mengajukan sengketa informasi. Kenapa? Sementara ijazahnya pejabat publik aja sudah tidak rahasia, tanda tangannya kok rahasia. Ini menarik. Jadi gini Bang Aiman, ketika Pak Bonatua sudah meminta data ini, kemudian Pak Bonatua keberatan, ya sudah keberatan kan Pak Bonatua kan? Sudah. Sisa nanti dipanggil lagi kan? Ya. Pastinya kan? Ya. Dipanggil lagi, nanti mungkin setelah jelas kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, itu pasti terjadi, Bang. Jadi kalau di KIP itu Komisi Informasi, setelah sidang terus tanya jawab. Bukan pertanyaan kan Ya ditutup dulu dong. Karena KPU pertama PDP, perlindungan data itu dulu. Jadi KPU yang melakukan Itu pasti. Jadi undang-undang data pribadi sebentar. Jadi kita jelaskan bahwa karena ini hal baru. Saya baru tahu ini. KPU Hal baru ini. menghindari dia dikenakan pasal itu. Kenapa bisa disensor? Ya memang ya kita harus akui lah undang-undang. Anda punya kecurigaan apa? Ya sepertinya ini mungkin kecurigaan ya. Ya. Mungkin ada pemalsuan tanda tangan. Justru di sininya pemalsuan tanda tangan. Takut dibandingkan dengan aslinya, mungkin ya. Jadi Artinya pesanan. ya mungkin dibikin sendiri tanda tangannya, terus yang lain punya aslinya takut dibandingin deh. Bukan, ada yang memesan ke KPU kalau nanti ada legalisiran yang diminta oleh siapapun, itu maka tutup tanda tangannya. Begitu maksud Anda? Ya mungkin bisa jadi. Oke. Satu hari saja teman-teman semua dan juga Bang Aiman, kalau kita ke luar negeri kayak kemarin, hari pertama saya landing langsung welcome to Sydney mas gitu, kapan ke Melbourne gitu, besoknya waduh tangtung banyak banget. Benar, dan kita kan pasti ketemu dengan orang-orang Indonesia mas, kecuali kita alien ya. 200 orang. Iya, waktu Dia itu klaim seperti itu. iya nggak ada, dan saya ketemukan 5 Nggak ada yang kenal Mas Gibran. Iya, artinya nggak ada, dan kemudian katanya dia 6 bulan di sana ya. Nah tapi intinya apa hubungan dengan ijazah Jokowi? Ketika saya berangkat itu memang saya sudah ditakuti untuk kemudian bisa berangkat, ditakut-takuti Ke Sydney. iya, ada yang bilang nanti pasti nggak keluar visanya. Alhamdulillahnya Mas Aiman, visa saya dikasih, terima kasih ke Dubes Australia, saya dikasih visa 3 tahun. Biasanya 6 bulan. Iya, biasanya kan bulan saya 3 tahun multiple, bisa datang pulang, bolak-balik kayak Jokowi dan Kasmujo itu. Ya, nah itu. Kemudian saya dapat ketemu, saya ke UTS, ketemu semua prinsipal di sana, ketemu dengan admisinya, ketemu dengan dosennya. Ya dosen yang kerja ketemu dengan profesor yang sudah 17 tahun ada di Sydney. Semua cerita ada dalam dokumen dan itu semua merupakan bahan untuk buku Gibran Black Paper. Anda kumpulkan semua itu. Sudah saya kumpulkan. Karena itulah maka mungkin ada yang ketakutan di sini. Oh ini kalau terlalu lama ngoceh ini kan bilangnya gitu. RS nih kandangin aja dulu. Nah maka terbitlah surat tersangka. Itu aja udah gampang kan. Baik. Cari-cari. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan meyakini itu palsu,
dan Pak Jokowi meyakini yang memilikinya itu juga asli, itu kan ada yang benar yang mana? Ya, oke. Kan begitu ya. Nah, ketika memang sudah diwanti-wanti bahwa apa yang ditudingkan, dicemarkan kemana-mana itu tidak benar menurut Pak Jokowi dan langsung dilaporkan pada titik tertentu, itu pasti berimplikasi pada tindak pidana. Nah, karena itu terus dilakukan, ya proses itu pada titik ini. Dan saya sudah sampaikan kemarin, tidak perlu dipaksa-paksa oleh adik dan kawan-kawan. Karena memang ini sudah pada titik ujungnya. Jadi kalau Roy sudah sampaikan, nggak mungkin jadi tersangka, SP3 saja, buktinya sekarang tersangka. Terus kalau tersangka, sekarang justifikasinya, wah ini karena saya kemarin baru pulang dari Sydney, nggak ada hubungannya. Karena proses itu sudah sangat panjang, 117 orang diperiksa dan lain sebagainya. Yang menurut saya, perdebatan kita yang tadi disampaikan soal ini ada indikator yang memang cenderung itu diyakini kuat palsu, sudah tidak penting lagi dalam forum-forum yang bukan dalam proses peradilan nanti. Jadi saran saya memang energinya jauh lebih disimpan baik-baik untuk dituangkan nanti dalam proses peradilan. Dan kalaupun memang tidak, di awal statementnya Roy Suryo kan menghormati penetapan tersangka, ya dihormati, dijalani dengan baik. Kalau memang merasa memang ini ada kejanggalan, ada prapit gitu ya. Itu yang menurut saya supaya kita juga menjadi dicerdaskan ya, bukan lagi soal-soal debatable yang sudah tidak ada ujung pangkalnya karena memang sudah masuk pada ranah proses peradilan ke depan ketika memang 8 orang ini disangka sudah dijadikan tersangka. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menilai para tersangka atau Roy Suryo CS tidak bisa diadili sebelum keaslian ijazah Jokowi diputuskan lewat pengadilan. Menurut Mahfud, polisi tak berwenang tentukan keaslian ijazah. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain, misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa. Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusulnya.